Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Andriani bersama Dan saya Dila. Kita sudah berada di Banyuwangi. Kita langsung mau berangkat menuju ke Parangireng di Alas Purwo tepatnya. Ya, dan juga ke Goa apa namanya? Goa Istana. Goa Istana ya. Kita pantengin terus di Bungkap Misteri dan juga di Nirwana ya. Kita menggunakan kendaraan beserta tim. Karena memang medan di sana kita tidak bisa melakukan berdua, bertiga ya, karena memang memerlukan narasumber dan juga pemandu dari yang punya area sekitar. Ayo guys, kita naik yuk. Alas Purwo dikenal sebagai tempat yang kaya akan mitos dan cerita mistis. Dipercaya sebagai hutan tertua di Pulau Jawa. Alas Purwo menyimpan berbagai cerita tentang kerajaan gaib, sosok gaib seperti Gayatri dan hal mistis lainnya. Kali ini tim akan memasuki kawasan Alas Purwo menuju Goa Parangireng yang diyakini memiliki beberapa mitos dan legenda. Salah satu mitosnya adalah cerita tentang suara atau panggilan yang mungkin didengar di sekitar gua. Juga Goa Istana yang diyakini sebagai tempat pertemuan Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Ya, Nanda, kita sudah tiba di pintu masuk ada Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi. Ya, buat para sobat semua, kita dari tim Bungkap Misteri Nirwana. Ya, sudah tiba di Alas Purwo. Ya, ini pintu masuknya. Ya, kita masuk ke dalamnya memang banyak sekali mungkin dari anak-anak sekolah yang melakukan untuk tadi tur kali ya, atau apa ya? Ya, karena ini tempat wisata juga teman-teman. Yuk. Taman Nasional Alas Purwo adalah hutan besar di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal karena keindahan pemandangannya, termasuk feeding ground Sadengan yang menjadi lokasi favorit untuk mengamati satwa. Tidak heran banyak sekali masyarakat yang berkunjung ke Alas Purwo untuk sekedar menikmati alam dan keindahannya. Juga memiliki potensi pariwisata yang besar, termasuk sebagai lokasi penelitian alam serta budaya lokal seperti Pura Luhur Giri Salaka. Ya, sama-sama kalau ke Alas Purwo memang kita tidak bisa melakukan sendiri, kita harus bawa tim ya. Karena kan memang medannya dan juga situasi di sana, dan juga kita harus bawa narasumber ya. Jadi pantengin terus di Pengungkap Misteri ya, buat para sobat semua. Kita terus melanjutkan perjalanan sampai ke depan sana. Ya, kita mampir dulu sebentar para sobat semua. Ini di situs Kawitan. Nah, boleh kita turun sebentar yuk. Kita ambil gambar sebentar. Nah teman-teman, saat ini saya sudah berada di situs Kawitan. Ini masih di dalam Alas Purwo. Coba kita kesini untuk lihat sejarahnya ya. Sebelah sini ada sejarah-sejarahnya, bisa dibaca di sini ya. Oke, sekarang saya sudah berada di depan situs Kawitannya. Yuk coba kita masuk ke dalam. Situs Kawitan berada di dalam Taman Nasional Alas Purwo. Aroma dupa langsung tercium menyengat begitu mengunjungi situs Kawitan. Aroma tersebut berasal dari dupa sesajen yang baru saja dibakar. Kawitan berasal dari kata wiwitan yang berarti awal. Adapun situs tersebut berada di tengah hutan yang dikelilingi pepohonan tinggi menjulang. Sinar matahari yang masuk amat sedikit karena tertutupi rimbunnya pepohonan. Ini yang membangun suasana situs menjadi cenderung redup, hening, dan sakral. Oke,
Para sobat semua, nih kita sudah sampai di apa ini namanya? Pantainya. Oh, di pantainya ya. Oke, sebentar lagi kita akan sampai nanti ya. Ya. Turun ke bawah berarti ini kita ke pantainya. Oh, sebelah sini. Tim mencari sebuah misteri yang sangat besar yang sampai sekarang belum dipecahkan. Di Alas Purwo, banyak tempat wisata religi. Salah satunya adalah Sendang Bawok dan Pantai Pancur. Selain itu juga banyak orang yang datang dengan tujuan khusus yang ada kaitannya dengan spiritual. Bahkan yang datang ke sini banyak juga orang-orang dari luar Banyuwangi dan juga pada bulan Suro. Ya guys, kita sekarang sudah berada di bawah kucuran air yang disebut Sendang Bawok ya. Sendang Bawok ya. Kami menemukan sebuah sendang. Sendang ini setiap orang berbeda penyebutannya. Namun, kami lebih mengenal sendang ini sebagai Sendang Bawok. Sendang ini berbentuk seperti kelamin wanita. Konon, pada zaman dahulu, sendang ini digunakan untuk ritual membersihkan diri dan membuka aura. Walau sudah menjadi tradisi lama, sampai sekarang ritual tersebut masih ada yang melakukannya. Setelah mengunjungi Sendang Bawok, tim melanjutkan perjalanan menuju Goa Istana. Tapi dengan medan yang cukup jauh dan harus berjalan kaki selama 30 menit, tim harus mengisi tenaga agar cukup energi menempuh perjalanan yang masih panjang menuju Goa Istana. Tim kembali melakukan perjalanan menuju Goa Istana. Sepanjang mata memandang, kami disuguhi pemandangan yang indah, rimbun pepohonan, dan terbatasnya cahaya masuk, membuat perjalanan menyusuri hutan terasa lebih sakral dan juga terasa sejuk. Sebagai bagian dari warisan budaya dan spiritual Nusantara, sejarah Goa Istana Alas Purwo memiliki daya tarik yang tidak hanya berasal dari keindahan alamnya, tetapi juga dari nilai mistis yang terkandung di dalamnya. Upaya pelestarian dan penghormatan terhadap tradisi lokal menjadi langkah penting untuk menjaga keberadaan situs ini bagi generasi mendatang. Oke teman-teman, kita sudah berada di bawah goa ya, Goa Istana. Ya. Sebentar lagi kita mau menuju ke atas. Ya, ini Goa Istananya ada di atas. Kita harus menaiki tangga yang memang sih lumayan tinggi. Jadi buat para sobat semua yang ingin kesini tuh juga harus berhati-hati ya. Ya. Jangan lupa bawa minum, perbekalan, karena jaraknya juga makan waktu kurang lebih di 20 ya 20 sampai 30 menitan lah kalau jalannya. Jadi badan juga harus fit ya, Ya, betul. Ayo kita naik ke atas ya. Goa Istana Alas Purwo menjadi salah satu bagian penting dari kekayaan budaya dan mitologi yang dimiliki kawasan Alas Purwo di Banyuwangi. Goa ini dikenal sebagai salah satu tempat sakral yang diyakini menyimpan banyak rahasia dan kekuatan gaib. Goa Istana merupakan salah satu situs spiritual yang digunakan sebagai tempat meditasi dan ritual sejak zaman Kerajaan Majapahit. Nama istana diberikan karena goa ini diyakini sebagai istana bagi para leluhur atau makhluk halus yang dipercaya menjaga Alas Purwo. Disebutkan bahwa goa istana menjadi bagian tak terpisahkan dari kepercayaan masyarakat tentang kekuatan gaib yang melindungi kawasan ini dari gangguan manusia.
Perjalanan kami lanjutkan dengan mengendarai sepeda motor warga sekitar menuju pantai Parangireng. Dan kami memutuskan untuk bermalam di pantai ini, menikmati sejuknya udara dan hamparan pantai yang membuat kenyamanan bagi kami dan melepas lelah setelah sehari menelusuri Alas Purwo. Halo teman-teman, masih bersama saya Nanda. Saat ini saya sudah di depan pantai Parangireng. Ini masih terletak di Banyuwangi, yaitu di dalam Alas Purwo. Ini mungkin dari depan itu tadi sekitar 1,5 kilometer. Yuk coba kita langsung ke dalam aja. Penamaan Parangireng sendiri tidak jauh dengan fenomena batuan yang ada di sana. Parang dalam bahasa Jawa adalah batu, sementara ireng berarti hitam. Batuan yang ada di sana membentuk struktur bantal. Hal ini disebabkan dulunya pernah ada gunung api di selatan Jawa yang kemudian mengalami erupsi dan lavanya sampai masuk ke perairan atau laut. Terkait warnanya yang hitam pekat, hal ini disebabkan komposisi magmanya sedikit akan unsur mineral kuarsa, sehingga warnanya menjadi gelap. Kami beristirahat malam ini dan berkoordinasi untuk rencana perjalanan selanjutnya. Suasana keakraban dengan tim dan warga sekitar menambah kesan kekeluargaan dan betapa sungguh indahnya alam ciptaan Tuhan. Kami patut bersyukur telah diberikan kesempatan untuk mengunjungi situs budaya Nusantara Alas Purwo. Selanjutnya, malam ini kami harus mengistirahatkan badan yang cukup melelahkan ini, agar besok bisa kembali fit lagi dan siap melanjutkan eksplor yang masih tetap di Kabupaten Banyuwangi.